Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, dan selamat malam untuk seluruh hadirin yang hadir di Hotel Utami pada malam hari ini dalam debat publik ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Dan malam hari ini kita bersama-sama akan menyimak bagaimana masing-masing pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020 tanggal 9 Desember mendatang. Bersama saya Zanzabella dan juga saya Aryo Bowo. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami berdua malam hari ini diberikan kesempatan dan juga kepercayaan untuk memandu jalannya debat pamungkas. Malam hari ini Anda warga Kabupaten Sumeneb terutama pemilik hak suara akan menjadi kesempatan bagi Anda untuk mengenal lebih jauh dan juga mencermati program kerja yang diusung oleh kedua pasangan calon yang akan membawa Kabupaten Sumeneb menjadi daerah yang lebih baik lagi. Untuk itu hadirin dan juga pemirsa, mengawali debat publik malam hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Dan Aryo dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb. Kepada beliau, Bapak Awad Esos, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Khairul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah setelah 3 kali kita undang dan sekarang beliau berkenan untuk hadir untuk mensupervisi kami, memberi arahan tentang debat publik yang ketiga ini. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Fauzi. Wakilnya kebetulan tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena harus menjalankan perintah agama, yaitu iddah. Dan ada sudah beberapa keterangan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumeneb. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Fatah Yasin bersama Kiai Haji Afikri. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini 2 kali debat kemarin, kedua pasangan calon telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada kalimat-kalimat yang menggugah atau mendorong terjadinya hal-hal yang kurang menyenangkan. Tidak ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kami di KPU Sumeneb terus terang harus berterima kasih kepada kedua pasangan calon karena telah menunjukkan keadaban yang luar biasa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Pancasila. Ketua Bawaslu, Bapak Nuris,
beserta anggota, kawan-kawan komisioner Kabupaten Sumeneb, tim dari kedua pasangan calon yang hadir dalam kesempatan ini, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, serta seluruh pemirsa di rumah, pemirsa TVRI di rumah yang sedang menyaksikan debat publik yang ketiga. Tidak banyak ingin kami sampaikan, pertama bahwa tema debat kali ini adalah memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Sumeneb adalah bagian dari NKRI, saya pikir tema ini penting untuk kita angkat bersama, untuk mengenal bagaimana ide dari kedua pasangan calon itu tentang NKRI dan kebangsaan. Karena walau bagaimanapun juga kita tidak bisa menyebut Sumeneb semata, karena ke depan diskusi-diskusi sebelumnya pun kita sebenarnya ingin mensinergikan antara Sumeneb, provinsi, dan pusat. Terakhir, kami ingin mengajak kepada seluruh pemilih di Kabupaten Sumeneb, yang jumlahnya 822.320 itu, laki-laki dan perempuan, untuk menggunakan hak pilihnya 11 hari lagi pada tanggal 9 Desember mendatang. Kebetulan hari Rabu, pada tanggal 9 Desember mendatang, gunakan hak pilih Anda. Karena pada saat inilah, para pemilih itu diberi kesempatan untuk menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Debat terakhir ini mari kita simak bersama-sama, agar informasi tentang kedua pasangan calon itu bisa membantu kita semua untuk menentukan mana pilihan menurut Anda yang terbaik. Ini sekali lagi, ini adalah rumah kita, Sumeneb adalah rumah kita yang harus kita jaga bersama. Selamat menyaksikan debat, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan, dan hadirin terutama Anda warga Kabupaten Sumeneb tentu ingin mengenal lebih jauh siapakah kedua pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada Sumeneb 2020. Untuk itu langsung saja kita akan kenali kedua pasangan calon dalam satu tayangan berikut ini. Ya, pasangan nomor urut 1 Ahmad Fauzi SHMH berpasangan dengan Haja Dewi Khalifah SHMH MPDI mengusung tagline Bismillah Melayani dengan visi Sumeneb unggul, mandiri, dan sejahtera, diusung oleh 5 partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Gerindra, serta Partai Bulan dan Bintang PBB. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2, Dr. Insinyur Haji RB Fatah Jasin MS berpasangan dengan Kiai Haji Ali Fikri SAG MPDI mengusung tagline Sumeneb Barokah, memiliki visi memakmurkan desa, meratakan pembangunan. Pasangan calon nomor urut 2 ini diusung oleh 5 partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Ya, itu tadi adalah profil singkat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020, dan juga Bella, hadirin serta pemirsa, malam hari ini kedua pasangan calon telah hadir di tengah-tengah kita dan sudah siap untuk memulai debat pamungkas malam hari ini. Baik Aryo dan juga pemirsa, langsung saja kami mengundang untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk naik ke atas panggung. Pasangan calon nomor urut 1, Ahmad Fauzi SHMH dan Hajah Dewi Khalifah SHMH MPDI. Ya, kita boleh berikan sambutan yang meriah untuk pasangan calon Bupati nomor urut 1 yang malam hari ini telah hadir, dan perlu kami informasikan kepada seluruh hadirin dan juga pemirsa bahwa untuk pasangan calon nomor urut 1 hari ini hanya calon bupati yang bisa hadir karena calon wakil bupatinya sedang menjalankan ibadah. Betul. Dan langsung kami mengundang untuk pasangan calon nomor urut 2, Dr. Insinyur Haji RB Fatah Jasin MS didampingi dengan Kiai Haji Ali Fikri SAG MPDI. Kami langsung mengundang ke atas panggung. Kita beri sambutan yang meriah. Baik, selamat malam Bapak-bapak. Iya, sudah siap untuk malam hari ini memulai debat
ketiga pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Sumeneb 2020, Bella. Baik Aryo, sebelum kami memberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memaparkan visi dan misi berkaitan dengan tema dalam debat publik ketiga malam hari ini, yaitu memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Kami persilahkan untuk berdiri terlebih dahulu, untuk bersiap. Langsung Aryo dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pemaparan visi misi yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 01. Ya. Waktunya adalah 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa televisi dimanapun berada, wabil khusus masyarakat Kabupaten Sumeneb, baik daratan ataupun kepulauan. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi, Komisaris KPU dan Panwas Kabupaten Sumeneb, serta rekan saya Pak Fatah Yasin dan Kari Fikri, serta hadirin yang berbahagia. Tema debat pada malam hari ini memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tema ini tidak lepas dari bagaimana kita terus membumikan 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita berbicara Kabupaten Sumeneb, tentu kita ketahui bersama ada 27 kecamatan dan 126 pulau. Oleh karenanya, tentu banyak hal yang menarik dan istimewa di dalamnya. Salah satunya adalah beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Lalu yang kedua, kita ketahui bersama di sebelah timur ada tempat ibadah yang berjajar. Artinya, persoalan ini kita ketahui bersama selama ini tidak pernah ada persoalan yang mendasar di Kabupaten Sumeneb. Tentu artinya Kabupaten Sumeneb masyarakatnya menjunjung tinggi nilai toleransi yang tinggi. Untuk itulah menjadi tugas kita bersama ke depan untuk mempertahankan apa yang sudah ada pada saat ini. Oleh karenanya, Sumeneb ini merupakan rumah kita bersama untuk kita jaga bersama. Tema debat pada malam hari ini tentu sejalan dengan visi misi kita, yaitu meningkatkan pembangunan berasas gotong royong dan berkearifan lokal. Semoga Sumeneb ke depan semakin baik dan semakin sejahtera dengan siapapun pemimpinnya ke depan yang terpilih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mungkin mau ditambahkan Bapak? Cukup. Baik, cukup. Kami minta untuk timekeeper mereset waktunya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bisa menyampaikan visi dan misi. Waktunya sama, selama 3 menit, dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih para pemirsa di studio maupun di rumah. Tema besar memperkokoh NKRI dan kebangsaan yang dibagi dalam subtema ada 4, maka kami langsung akan menuju kepada subtema pertama, yaitu kebijakan bidang pemerintahan yang dikaitkan dengan good governance. Jadi kalau good governance pasti menyangkut efektif, efisien, kemudian akuntabel dan transparan. Jadi kami dengan Kiai Muhammad Ali Fikri akan membentuk sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan, akuntabel dan lain sebagainya dengan mengacu kepada beberapa pelayanan publik yang sudah kita siapkan. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang memberikan akses kepada memberikan masukan-masukan, kemudian akses untuk bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, baik melalui polling atau membuka website pengaduan yang akan kita cantumkan dalam setiap layanan. Oleh karenanya maka selain bisa mengakses melalui rekan-rekan DPRD, maka masyarakat bisa langsung mengakses melalui fasilitas yang nanti kita berikan. Yang kedua, kita akan memberikan pelayanan publik yang maksimal. Jadi masyarakat dengan mudah, cepat
kepastian hukum, waktu dan lain sebagainya, yang itu menjadi sebuah pertimbangan bagi penyelenggaraan pemerintahan kami dengan Kiai Muhammad Ali Fikri. Yang keempat, ditinjau dari organisasi perangkat daerah. Jadi kami akan membuat struktur pemerintahan yang efektif efisien dengan melihat kewenangan yang ada, yang kita banyak lihat di PP berupa miskin struktur dan kaya fungsi. Jadi nanti organisasi perangkat daerah itu akan kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kewenangan dan potensi yang ada di daerah. Kemudian dilihat dari segi korupsi. Jadi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Baik, cukup. Waktu habis. Terima kasih untuk masing-masing pasangan calon. Kita boleh berikan semangat untuk kedua visi-misinya. pasangan calon yang sudah menyampaikan visi dan misi. Baik, Aryo dan juga pemirsa, nanti masih akan dilanjutkan dalam pendalaman visi misi di segmen kedua. Ya, Anda kembali lagi bersama kami di debat publik ketiga pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Bella, hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, segmen berikutnya atau segmen kedua ini adalah sesi atau segmen pendalaman visi dan misi. Pada kesempatan kali ini kita akan berikan kedua pasangan calon untuk bisa menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Dan tentunya kami informasikan juga untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan debat publik ketiga bahwa selama jeda iklan atau off air, masing-masing pasangan calon telah mengambil 2 amplop pertanyaan dan juga disaksikan oleh KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Ya, baik, untuk itu sebelum kita memberikan atau membacakan pertanyaan yang telah diambil oleh kedua paslon, kita akan mengenal lebih dekat siapa sajakah tim panelis yang telah ditunjuk oleh KPU untuk merumuskan pertanyaan pada debat publik malam hari ini. Kita akan perkenalkan untuk yang pertama adalah D. Zawawi Imron. Beliau adalah anggota Dewan Pengasuh Pesantren Ilmu Giri Yogyakarta. Dan untuk panelis kedua yang ditugaskan adalah Dr. Rubaidi MAG. Beliau merupakan dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya, dan untuk panelis yang ketiga adalah Redi Eko Prasetyo, ahli sosial budaya dan manajer di UB-Tek Universitas Brawijaya. Itu adalah ketiga panelis yang telah ditunjuk oleh KPU untuk merumuskan pertanyaan dalam debat publik. Ketiga amplop yang diambil oleh pasangan calon nomor urut 1, pertanyaan ini akan dijawab oleh kedua pasangan calon. Jadi satu pertanyaan dijawab oleh 2 paslon. Kita akan buka, Bella, pertanyaan terkait dengan tema debat ketiga malam hari ini. Ya, masih terkait dengan memperkokoh NKRI dan juga kebangsaan. Kita akan lihat seperti apa pertanyaan yang akan dijawab oleh kedua paslon. Ya, masih tersegel oleh stempel KPU. Kita akan bacakan, mohon untuk bisa disimak baik-baik. Bapak, Kabupaten Sumeneb sebagai penghasil minyak dan gas migas terbesar Semadura. Sedikitnya ada 8 perusahaan yang beroperasi, di antaranya Kangen Energi Indonesia, Santos Offshore Energi Mineral Langgeng, Petro Java North Kangean, Tekwin Energi Madura, dan Petronas. Adapun mengenai dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat selalu simpang siur. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi bupati atau wakil bupati, bagaimana memanage DBH migas agar efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kesempatan pertama, kita akan berikan kepada paslon 1. Baik, terima kasih. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara Kabupaten Sumeneb memang sumber daya alamnya melimpah. Salah satunya adalah sumber migas. Tapi perlu kita ketahui bersama, ada beberapa aturan-aturan mengenai dana bagi hasil migas. Salah satu contoh adalah 0 mil sampai 4 mil misalnya, itu aturannya berbeda. 4 mil sampai 12 mil juga aturan DBH-nya juga berbeda. Maka
kami selama ini pemerintah daerah sudah pernah menyampaikan kepada publik berapa sesungguhnya dana bagi hasil migas yang kita dapatkan. Jadi kalau berbicara dari segi aturan, maka kita hanya mendapatkan dari sisi DB hasil migas dari Santos yang terbanyak, yaitu di Gili Genting. Dari sisi eksplorasi yang lain itu masih dalam proses. Oleh karenanya kami sudah sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumeneb, dana bagi hasil migas sering kami sampaikan, kami fokuskan kepada infrastruktur pembangunan kepulauan. Itu yang kami lakukan agar dana hasil migas yang memang dapatkan dari sumur gas yang ada di kepulauan, maka kita dorong kepada pembangunan percepatan di kepulauan, terutama sarana jalan, sarana irigasi, dan beberapa sarana-sarana yang lain termasuk sarana kesehatan dan sarana pendidikan. Terima kasih. Baik, masih tersisa waktu. Baik. Cukup, sudah habis. Kami berikan kesempatan untuk paslon 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, tadi saya katakan ada penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. Jadi efektif, efisien, termasuk anggaran dana bagi hasil. Ketika daerah mendapatkan dana bagi hasil, maka itu tidak untuk wilayah, tetapi program prioritas. Ya. Kalau wilayah ada yang diprioritaskan, maka masuk ke sana. Semuanya itu berangkat dari dokumen perencanaan, baik RPJMD, kemudian Renstra, kemudian RKP, sampai ke KUAPPAS dan program-program yang ada di dalam APBD Kabupaten dan Kota. Jadi dana bagi hasil migas itu tergantung dari prioritas yang ada sesuai dengan dokumen perencanaan. Jadi apa prioritas program di kabupaten yang ada di Sumeneb, maka itu mengalir sampai mulai dari RPJM, visi misi RPJM, kemudian KUAPPAS, RKP, Renja, dan alokasi untuk OPD yang ada. Kalau itu memang untuk infrastruktur, maka DBH itu bagian dari APBD yang sudah dihitung bersama-sama dengan potensi-potensi yang lain. Saya kira itu apa yang bisa dapat disampaikan. Baik, cukup Bapak. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan pertama telah dijawab oleh kedua pasangan calon. Berikutnya, Bella, di tangan Bella ini sudah ada pertanyaan kedua yang tadi sudah diambil oleh paslon nomor urut 2. Saya boleh bantu untuk membuka amplop pertanyaan yang telah diambil oleh paslon nomor urut 2, tentunya masih terkait dengan tema debat malam hari ini. Bella bisa dibantu untuk membacakan untuk kedua pasangan calon. Baik, untuk pertanyaannya, media seperti apa yang akan dilakukan jika Anda nanti menjadi pemimpin Sumeneb dalam meresonansikan atau menginformasikan program-program Anda yang telah Anda lakukan? Kemudian parameternya seperti apa? Baik, cukup jelas Bapak. Baik, untuk kesempatan pertama akan kita berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk bisa menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Media yang bisa pakai dalam setiap aktivitas untuk kebijakan publik itu ada sekarang namanya Perpres mengenai SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi semuanya berangkat dari media elektronik maupun media cetak dan media-media yang lain. Ya, saya kira semua yang ada di dalam kepentingan untuk publik, kita harus melihat segmennya. Ada yang milenial, ada yang misalnya ada kelompok masyarakat yang lain, itu akan disesuaikan dengan di mana digital itu lebih disukai dan media-media yang lain. Tolong. Baik, pada kesempatan debat yang lalu juga kita berbicara bagaimana e-monitoring, e-budgeting, dan yang lain-lain. Saya kira dalam hal ini juga menggunakan media sosial, mulai dari Facebook, dari produk-produk aplikasi yang lain, saya kira itu bisa digunakan. Hanya saja mungkin infrastruktur yang perlu kita tingkatkan. Jadi kami punya program Sumeneb Akses, itu kebutuhan infrastruktur dasar kami termasuk juga telekomunikasi dan data itu di kepulauan itu begitu banyak blank. Nah, maka itu tugas pertama untuk kita berbicara
SPBE tadi harus ada infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi. Terima kasih. Baik, cukup waktu habis. Berikutnya kami akan membacakan pertanyaan yang tadi juga diambil ketika jeda iklan. Baik, kita berikan kesempatan terlebih dahulu Bella untuk paslon nomor urut 1 untuk bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang sama. Tadi sudah dijawab oleh paslon 2. Kami persilakan Bapak dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Ke depan kita akan terus berinovasi. Kami jika ditakdir terpilih maka akan memprogramkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis tahelik. Jadi kita dalam sistem informasi melibatkan media, baik media elektronik, media cetak dan media-media yang lain ataupun media sosial. Lalu yang kedua, kita melibatkan masyarakat. Masyarakat ini elemennya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai dan sebagainya untuk bisa menginformasikan apa yang menjadi sebuah keberhasilan ataupun kekurangan yang ada di pemerintahan yang akan datang. Lalu yang ketiga, tentu peran swasta. Peran swasta juga penting dalam rangka bagaimana menginformasikan ataupun memberikan masukan-masukan untuk hal yang lebih baik ke depannya. Lalu yang terakhir tentu akademisi. Akademisi ini juga bisa memberikan informasi kepada siswa-siswa pendidik apa yang menjadi sebuah keberhasilan dan apapun yang menjadi program-program pemerintah yang harus diberikan berbagai masukan agar pemerintahan yang akan berjalan ke depan itu tentu bisa berjalan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 20 detik. Cukup Bapak, terima kasih. Kita berikan semangat ya untuk kedua paslon yang sudah menjawab pertanyaan kedua. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, di tangan saya ini adalah amplop di mana pertanyaan ketiga ini akan kita bacakan. Amplop ini tadi sudah diambil oleh pasangan calon nomor urut 1. Kita akan buka pertanyaan seperti apakah yang akan dijawab oleh kedua pasangan calon. Mohon disimak dengan baik, Bapak. Kepulauan Kangean dan Sapeken terdiri dari banyak pulau besar dan kecil. Ada berbagai etnis di kepulauan itu. Ada Madura, Jawa, Bugis, Mandar, dan Bajo. Secara kultural mereka punya perbedaan dengan orang Madura daratan. Bagaimana nanti sikap Bapak jika orang-orang kepulauan tersebut ingin mendirikan kabupaten tersendiri? Waktu akan kita berikan kesempatan ya Bella untuk paslon nomor urut 1. Dengan durasi 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara ingin menjadi kabupaten kepulauan tentu ini kita harus ketahui bersama bahwa ada moratorium ya kan. Tetapi jika pertanyaannya apakah setuju atau tidak setuju dan seperti apa sikapnya, maka saya sampaikan setuju, tetapi tidak untuk saat ini, saat yang akan datang dan jangka panjang. Kenapa? Kami lebih berpikir fokus kepada bagaimana pemerintah saat ini membangun infrastruktur dengan baik sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana jalan dan lain-lain, dan juga berkoordinasi dengan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi agar berkesinambungan dalam pembangunan. Lalu yang kedua, kita harus serius dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia di kepulauan agar siap dalam rangka menyongsong misalnya pada saat ingin melakukan kepulauan menjadi kabupaten gitu. Nah, itu mungkin yang harus kita siapkan yang paling penting. Nah, bagian dari itulah maka sesungguhnya kita harus melihat kepulauan secara menyeluruh. Tentu itu memang ada berbagai aspirasi-aspirasi yang menginginkan beberapa tahun ini. Tetapi itulah yang paling penting seperti apa yang saya sampaikan tadi, agar persiapan menuju kabupaten kepulauan itu lebih siap pada saat waktunya. Terima kasih. Waktunya masih tersisa beberapa detik, sudah cukup. Baik, untuk timekeeper dimohon untuk mereset waktunya dan kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, walaupun pemerintah sekarang sedang moratorium untuk pemekaran wilayah, tetapi ada warga atau masyarakat yang menginginkan untuk menjadi sebuah kabupaten sendiri. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan paper akademik. Ya, paper akademik yang berisi bagaimana pertumbuhan ekonomi, IPM, dan lain sebagainya, yang itu pertama kali yang akan menentukan apakah kabupaten itu memenuhi syarat atau tidak. Karena itu berupa undang-undang dan diajukan ke pemerintah. Yang kedua, DPR harus menyetujui.
DPR Kabupaten, kemudian provinsi, Sapekan di Kabupaten Sumeneb saat ini adalah merupakan hub atau bisa dikatakan ibu kota di 126 pulau yang ada, dengan infrastruktur dibanding dengan yang lain itu memang memungkinkan. Tapi persiapan masyarakat dan lain sebagainya, perlu konsultasi publik dan lain sebagainya, itu harus dikemas dalam sebuah paper akademik yang dipersiapkan seperti pembuatan undang-undang yang lain yang ada di Republik Indonesia. Saya kira itu apa yang bisa saya jawab. Baik, cukup. Terima kasih, waktu sudah habis. Pertanyaan ketiga telah dijawab oleh kedua pasangan calon. Berikutnya Bella, di tangan Bella sudah ada pertanyaan keempat ya, yang tadi sudah diambil oleh paslon nomor urut 2. Boleh saya bantu untuk membuka? Baik. Ini adalah pertanyaan keempat yang tadi dipilih oleh paslon nomor urut 2. Bella mungkin bisa membantu untuk membacakannya kepada dua pasangan calon yang akan menjawab pertanyaan keempat ini. Dan untuk pertanyaan keempat yang nanti akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon, pertanyaannya adalah menurut beberapa hasil survei tahun 2019 mengenai indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap pelayanan publik secara umum memang sangat memuaskan. Namun demikian masih dijumpai beberapa instansi yang masih rendah IKM-nya. Di antaranya adalah PLN sebanyak 77,9%, maksud kami 77,9%, lalu di Sendukcapil soal pengurusan kartu keluarga 72,3%. Padahal IKM dikatakan memuaskan apabila nilai minimal di atas 81,2, sangat memuaskan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi pemimpin Sumeneb, kebijakan atau program afirmatif apa yang akan saudara lakukan dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan publik tersebut? Ya. Kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 yang tadi sudah mengambil pertanyaan ini untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Ya, ketika Sumeneb Daratan digabung dengan Sumeneb Kepulauan, maka indeks elektrifikasi kabupaten ini rendah. Karena kepulauan yang hampir dihuni oleh kurang lebih beberapa penduduk yang tersebar di 126 itu sampai saat ini masih kurang lebih 60% elektrifikasinya. Ketika kami ditakdirkan, maka kami harus menaikkan persentase elektrifikasi sehingga mampu selama 5 tahun sampai dengan 90%. Yang kedua, mengenai keluhan masyarakat yang terkait dengan Dukcapil. Persis seperti apa yang kami rasakan ketika berkunjung ke Sapekan. Masa dari Sapekan ngurus KTP, ngurus KK aja harus ke Kangean karena di situ terbentuk UPT. Nanti pada saatnya UPT itu harus dihilangkan dan masuk dalam satu layanan di setiap kecamatan. Semua kecamatan di kabupaten ini akan melayani pelayanan publik apapun yang menjadi produk Kabupaten Sumeneb. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik, cukup. Waktunya masih tersisa beberapa detik. Baik, cukup. Berikutnya akan dijawab oleh paslon nomor 1. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara indeks kepuasan masyarakat seperti apa yang disampaikan cukup baik. Memang ada beberapa yang memang sangat rendah, misalnya seperti yang disampaikan tadi masalah PLN ya kan. Memang PLN masih rendah, tetapi perlu diketahui bersama bahwa pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan PLN dalam rangka misalnya percepatan PLN di kepulauan, di seluruh kepulauan. Walaupun memang saat ini terus dalam proses penyelesaian, sehingga ke depan tentu pasti persoalan PLN ini akan bisa menjadi baik karena sudah kita lakukan. Lalu yang kedua persoalan Dukcapil misalnya. Dukcapil ini perlu diketahui bersama seperti apa yang disampaikan Pak Fatah. Jadi
Sekarang Sapekon sudah bisa Pak Fatah. Jadi kita ada program Simponi, program ini bisa juga sudah mengurus KTP, kartu keluarga dan akte. Bahkan beberapa kecamatan di kepulauan ini sudah bisa dilakukan, misalnya Gili Genteng itu bisa rekaman, terus bisa akte. Lalu Gayam misalnya, rekam juga bisa, cetak juga bisa, dan semuanya. Lalu Arjasa, semua bisa. Jadi memang proses program Simponi sudah kita mulai, dan insya Allah tahun depan akan kita lanjutkan untuk kecamatan-kecamatan yang lain agar lebih efisien dan lebih efektif ke depannya sebagai strategi kebijakan kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Bapak. Baik, kita berikan sekali lagi semangat untuk kedua pasangan calon sudah menjawab 4 pertanyaan, Bella. Baik, dan nanti berikutnya di segmen ketiga masih ada pendalaman visi misi. Namun ada yang menarik di segmen tersebut, kita akan menyaksikan selain pasangan calon akan menjawab, juga akan menanggapi antar paslon. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Dan di segmen ketiga ini, kami akan melanjutkan untuk segmen pendalaman visi misi. Namun ada yang berbeda, Aryo dan juga pemirsa yang menyaksikan, nantinya pasangan calon masing-masing akan menjawab sekaligus menanggapi dari jawaban yang telah disampaikan. Dan tadi selama jeda iklan kami sampaikan bahwa masing-masing pasangan calon telah mengambil 2 amplop pertanyaan dan disaksikan oleh KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Sumeneb. Baik, sebelum memulai saya boleh minta senyumnya dari kedua paslon agar lebih santai lagi, Bapak. Baik, sudah siap ya Bapak untuk memulai di segmen ketiga ini? Silakan juga untuk Silakan berdiri dan juga bersiap untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah yang akan dijawab oleh kedua pasangan calon. Baik, akan saya baca, mohon untuk disimak dengan baik. Suara dan Harapan Madura menjadi provinsi akhir-akhir ini semakin gencar. Tapi masalahnya Madura masih terdiri dari 4 kabupaten, sedangkan syarat untuk menjadi sebuah provinsi harus memiliki minimal 5 kabupaten. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda terhadap rencana pembentukan Provinsi Madura? Sudah jelas Bapak pertanyaannya? Jelas ya, untuk kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon urut 2. dengan waktu 1 menit 30 detik. Beberapa hari terakhir memang ada keinginan masyarakat yang menghendaki Madura ini jadi provinsi. Tapi pemerintah sedang melaksanakan moratorium. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, mengembangkan sebuah provinsi, itu tahapan pertama adalah seperti yang saya tadi katakan, harus melalui paper akademik, karena membuka provinsi baru itu merupakan peraturan perundang-undangan yang harus diawali dengan sebuah paper akademik yang melibatkan masyarakat. Satu, apakah memang masyarakat di Madura ini berkehendak untuk membentuk provinsi baru. Yang kedua, DPRD seluruh Madura itu harus setuju. Setelah itu DPRD provinsi dan kepala daerah termasuk gubernur juga harus menyetujui. Sebelum minta rekomendasi kepada Mendagri yang akhirnya harus disetujui oleh Presiden. Tetapi sekali lagi, di paper akademik itulah yang akan menentukan apakah sebuah wilayah itu layak untuk bisa dijadikan provinsi atau dibuka kabupaten baru. Saya kira itu yang... Baik, waktu habis, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon nomor 2. Waktunya sama, 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya akan menambahkan ya. Jadi selain persoalan paper akademik, jadi yang paling penting. Lalu yang kedua, kira-kira kabupaten mana yang bisa kita mekarkan untuk jadi kota dulu yang harus kita ketahui bersama. Selain memang beberapa aspirasi masyarakat yang selama ini sangat getol agar Madura menjadi provinsi. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa lebih baik menurut saya saat ini
4 kabupaten di Pulau Madura ini mempersiapkan kalau memang menginginkan Madura jadi provinsi. Salah satunya adalah mempersiapkan lebih dini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkesinambungan agar selaras dengan keinginan 4 kabupaten di Pulau Madura ini sesuai dengan aspirasi para tokoh masyarakat yang menginginkan Madura menjadi provinsi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Baik, cukup. masih tersisa beberapa detik. Cukup? Baik, cukup. Baik, kami persilakan timekeeper untuk meriset waktu dan kami persilakan Paslon 02 untuk memberikan respon atas tanggapan yang disampaikan oleh Paslon nomor urut 1. Waktunya sama, 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Di paper akademik itulah, ya seperti yang tadi disampaikan, kabupaten mana yang mau dimekarkan atau yang ditambah. Di paper akademik itulah yang akan muncul termasuk apakah layak dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, karena salah satu syarat memang ada 4 kabupaten dan 1 kota. Ya, itu kesepakatan itulah yang ada di dalam salah satu dokumen perencanaan yang itu dokumen teknokrat yang dihasilkan dari paper akademik yang memang para ahli masyarakat yang menyampaikan dan lain sebagainya. Jadi di situ sebenarnya kunci dari sebuah usulan awal seperti apa yang ada di dalam undang-undang pemerintah daerah. Jadi kuncinya itu ada di paper akademik yang itu akan menjadi sebuah kesepakatan bagi masyarakat, bagi publik, bagi pemerintah, bagi kalangan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mau ditambah, CP? Ya, saya sempat mencari dari panitia persiapan pembentukan Provinsi Madura bahwa sebenarnya hanya ada 5 alasan dari mereka bagaimana Madura ini diusulkan menjadi provinsi yang sudah dideklarasikan tahun 2015 yang lalu. Itu hanya berkenaan dengan masalah harkat dan martabat Madura, bagaimana Madura bisa lebih mandiri, span kontrol agar lebih sempit, kemudian bagaimana menjaga Cukup, agar waktu habis. Baik, itu tadi adalah sesi pertama dalam segmen ketiga ini. Baik, kita berikan semangat kepada kedua paslon. Berikutnya Bella, di tangan Bella ini sudah ada pertanyaan yang tadi diambil oleh paslon 1. Boleh saya bantu untuk membuka amplop yang kedua ini? Untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh paslon nomor urut 1, kemudian akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2, dan nanti berikutnya akan diberikan kesempatan lagi untuk paslon 01 memberikan tanggapan. Baik, silakan Bella, Baik, dibacakan untuk pertanyaannya mohon disimak baik-baik. Upaya pendekatan kearifan lokal dapat menjadikan sebuah security system dalam pencegahan korupsi berbasis sosial budaya lokal di Kabupaten Sumeneb. Baik, siap Bapak ya. 1 menit 30 detik dimulai ketika Baik, Bapak berbicara. Terima kasih. Jadi pemerintah daerah saat ini sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya memberikan keleluasaan kepada lembaga swadaya masyarakat, baik media sosial, untuk bisa mengakses apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan. Nah, itulah bagian salah satu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang 2, pemerintah daerah sekarang memperkuat peran APIP. Ini salah satu agar APIP lebih masuk ke dalam tataran bukan hanya persoalan SPJ dan persoalan melihat apa yang sudah dikerjakan, tetapi melihat impact dari impact dari program yang sudah dilaksanakan, apakah bisa membawa kepada program kesejahteraan, sehingga tidak ada program yang menjadi sebuah program yang tidak membawa kepada kesejahteraan. Lalu APIP juga masuk pada hal misalnya memberikan sebuah pembinaan kepada beberapa temuan-temuan yang perlu bisa dikoreksi agar temuan itu bisa diperbaiki. Lalu APIP bekerjasama dengan penegak kepolisian dan aparatur untuk tujuannya agar itu bisa berkesinambungan, begitu ada persoalan lalu bisa segera diatasi untuk bisa menjadi hal yang tidak berkelanjutan agar semuanya itu bisa selesai. Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon urut 2 untuk bisa memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Ya, terima kasih. Saya hanya berangkat dari kenyataan yang saya hadapi dari tetangga saya
itu ada yang telah dipenjara, dan ternyata ini ada masalah bahwa seolah-olah ada pembenaran di dalam masyarakat kita, karena biasa disebut korupsi itu sebagai extraordinary crime. Nah, maka dari itu saya melihat sendiri bahwa ada orang yang keluar penjara itu orangnya bisa senyum-senyum dan kemudian malah beli mobil baru. Nah, ini kan budaya. Jadi apa pakai teori apapun kita. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Fauzi tadi, kenyataannya dalam masyarakat kita masih seperti ini. Jadi sebenarnya ini butuh solusi yang konkret bagaimana menghadapi masalah korupsi, dan karena itu juga mengapa tadi sudah disebutkan di masalah kepulauan, ada kepulauan yang ingin memisahkan diri dan yang lain-lain. Saya kira hanya karena masalah keadilan saja. Yang karena bagaimana PI Migas seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya itu mungkin belum maksimal masuk ke kepulauan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Masih ada beberapa detik. Selanjutnya mungkin kami fokus di pengadaan barang dan jasa yang itu keuangan daerah. Itu kita buka betul prosesnya dan lain sebagainya sehingga masyarakat tahu bahwa kita tidak ada sesuatu yang tertutup dalam pengadaan barang dan jasa, karena ini menjadi sesuatu yang pelik. Baik, cukup. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon urut 1 memberikan jawaban atas tanggapan yang telah disampaikan. Seperti apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, harapannya agar masyarakat yang diceritakan tadi tidak senyum-senyum dan membeli mobil baru, maka ini memang menjadi tugas kita bersama. Makanya di program kita ke depan itu penyelenggaraan pemerintah yang pentail gitu. Di sana melibatkan peran masyarakat. Masyarakat itu kan para kiai, para ustadz, guru ngaji, bagaimana mereka berperan penting di sana agar menyadarkan mereka lah bahwa sesungguhnya korupsi ini sesuatu yang memalukan, suatu memalukan yang bisa membuat negara rugi gitu. Itu yang ada di kita misalnya. Lalu media kita memang sinergi agar media menginformasikan orang-orang yang melakukan korupsi ini agar merasa malu juga, merasa malu bahwa dirinya terhukum oleh status sosial. Nah, itu salah satunya gitu loh. Nah, itu mungkin bagian dari cara kita agar budaya-budaya yang disampaikan Pak Kiai tadi itu bisa terkikis sehingga masyarakat memiliki rasa malu dan benar-benar bisa menjunjung nilai-nilai religius agar segala sesuatu niat-niat jahat yang untuk mengkorupsi itu maka agak sulit sehingga mereka juga bisa memahami dengan dirinya sendiri gitu. Itu dari sisi budaya yang memang saat ini seperti apa yang disampaikan oleh Fikri tadi. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik, sesi pertanyaan kedua sudah selesai, Bella. Dan berikutnya kita akan bacakan pertanyaan yang tadi sudah diambil oleh pasangan calon nomor urut 2. Kita akan buka pertanyaan seperti apakah yang telah disusun oleh tim panelis untuk pasangan calon nomor urut 2. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada paslon urut 1 untuk menanggapi, Bella ya. Betul. Baik, Bapak mohon disimak pertanyaan ketiga. Berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2019, APBD Kabupaten Sumeneb tahun 2020 mencapai kurang lebih 2,7 triliun rupiah. Jumlah APBD ini diperkirakan tidak jauh berbeda pada tahun anggaran 2021 nanti. APBD ini tergolong tinggi dibandingkan kabupaten kota lain di Jawa Timur. Pertanyaannya, apabila dalam Pilkada 2020 Anda dipercaya rakyat menjadi Bupati, Wakil Bupati Sumeneb, bagaimana saudara mengelola APBD tidak mengalami kebocoran? Baik, waktunya 1 menit 30 detik untuk paslon nomor 2, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya kira kalau kita hanya mengacu kepada pembangunan yang dengan APBD sampai kapanpun program di kabupaten ini tidak akan tersentuh sampai ke wilayah-wilayah. Ya. Apalagi ekonomi dunia sedang menurun, COVID juga sedang tidak selesai-selesai. Bahkan oleh karenanya maka ketika ekonomi tidak tumbuh, investasi juga tidak tumbuh dan lain sebagainya, justru kemiskinan bertambah, maka ada cara lain. Ya, karena saya tidak pakai kalkulator saja 2,7 itu selesai.
Ketika pendidikan 20%, kemudian gaji pegawai 60%, maka kabupaten ini hanya membangun dengan APBD 10%. Itu tidak akan. Maka kalau kita ditakdirkan, kita tidak ingin membangun hanya dengan. Jadi ketika kita punya Baik, masih tersisa beberapa detik. Cukup? Baik. Untuk berikutnya kami memberikan kesempatan paslon 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya menanggapi tadi persoalan bagaimana kita mengelola APBD dengan baik. Sesungguhnya memang pada dasarnya pengelolaan APBD kita ini setelah belanja tidak langsung, ya kan, yang memang di atas 60%, maka memang menjadi pemikiran kita bersama siapapun pemimpinnya ke depan, maka yang terpenting adalah bagaimana pada saat kita memprogramkan setiap program yang akan kita lakukan, kuncinya adalah program yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang terpenting sesungguhnya. Persoalan misalnya APBD kita tidak cukup misalnya untuk membangun Daratan dan Kepulauan, ini persoalan yang lain yang tentu menjadi pemikiran kita seperti apa yang disampaikan Pak Fatah tadi. Oke, memang harus melakukan Perpres yang disampaikan tadi. Tetapi persoalannya begitu kita membutuhkan pihak ketiga, maka itu juga butuh waktu. Di mana seperti apa yang disampaikan Pak Fatah, pertumbuhan ekonomi saat ini menurun, maka secara otomatis investasi itu akan juga berdampak secara luas. Sehingga pastilah banyak beberapa investasi yang agak sulit untuk melakukan pembangunan bermitra dengan pemerintah daerah. Itu mungkin realita pada saat COVID saat ini. Itu saja menurut saya. Baik, cukup Bapak ya. Baik, terima kasih. Berikutnya paslon nomor urut 2 silakan menjawab tanggapan yang telah disampaikan. Waktunya 1 menit 30 detik, silakan. Ya, jadi sekali lagi kami punya niat baik dengan Pak Kiai untuk bagaimana sebenarnya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonominya, kemudian menurun tingkat kemiskinannya, menaikkan indeks pembangunan manusianya melalui visi dan misi yang sudah kita persiapkan. Ada upaya lain. Oleh karenanya, maka PR kita cukup berat untuk bisa mengangkat bagaimana dari selama ini masyarakat kepulauan yang terlalu banyak berharap. Dan fasilitas-fasilitas yang lain, kalau ditanyakan di kepulauan itu apa industri yang cocok, pasti industri yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Fasilitas yang ada di pemerintah, ada namanya kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu yang menjadi harapan kita ketika di kepulauan kita yang jumlahnya 126 itu dijadikan oleh pemerintah kawasan ekonomi khusus yang khusus untuk perikanan dan kelautan, dan ini sangat memungkinkan. Oleh karenanya maka cukup, waktunya habis. Iya. Dan selanjutnya Aryo, masih ada pertanyaan keempat yang tadi telah diambil, dan berikutnya untuk pertanyaan keempat nanti akan ada kesempatan pertama untuk paslon nomor 1 menjawab dengan durasi 1 menit 30 detik. Baik, Aryo, silakan dibacakan pertanyaannya. untuk pertanyaannya mohon disimak baik-baik. Langkah seperti apa yang dilakukan jika Anda menjadi Bupati Sumeneb dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide gagasan yang solutif, terutama membangun ruang yang inklusi dalam kepemimpinan Anda? Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya pemerintah daerah ini tahun demi tahun sudah memberikan ruang yang terbuka untuk masyarakat, baik masyarakat daratan ataupun kepulauan. Salah satu program yang kami lakukan selama 5 tahun ini misalnya adalah Safari Kepulauan. Safari Kepulauan ini salah satu cara bagaimana begitu banyaknya kecamatan di kepulauan dan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itulah cara kami melakukan bagaimana melakukan serap aspirasi. Apa yang menjadi keinginan masyarakat,
apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat, itulah kita kemas dengan program yang namanya Safari Kepulauan. Di sisi lain, pemerintah daerah, baik bupati ataupun wakil bupati, membuka diri setiap waktu, baik masyarakat daratan atau kepulauan, apapun hal-hal yang menjadi persoalan, apapun hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat dalam sebuah aspirasinya, ini kita buka selebar-lebarnya untuk menjadi bagian dari rencana kita untuk memprogramkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, baik daratan atau kepulauan selama ini. Terima kasih. Baik, cukup Bapak ya. Baik, berikutnya paslon urut 2, silakan untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari ketika berbicara. Ya, terima kasih. Sebagai gagasan menurut saya kita kembali pada asrap aspirasi. Kalau anggota dewan, DPRD itu punya reses, dan di Bapeda itu punya musrenbang. Saya kira kembalikan pada itu, bagaimana itu bisa ditata sebaik mungkin, bagaimana elemen masyarakat, sampel-sampel elemen masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Di samping hal yang lain, kalau kita bicara smart city, berbicara tentang clean government dan yang lain-lain, itu saya kira bisa disambungkan. Terima kasih. Baik, ada tambahan? Jadi undang-undang keterbukaan publik itu sudah memberikan ruang bagi publik untuk bisa masuk ke ruang apapun kebijakan publik yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karenanya, maka saya kira tidak hanya terhadap sesuatu yang terkait dengan perencanaan, tapi pelaksanaan, kemudian evaluasi. Masyarakat harus diberi ruang untuk bisa mengakses kepada pemerintah. Di sisi perencanaan tadi, musyawarah perencanaan pembangunan. Kemudian di sisi pelaksanaan, maka pelaksana pemerintah memberikan fasilitasi untuk bisa akses ruang kepada publik yang bisa memberikan sesuatu evaluasi, juga evaluasinya. Masyarakat bisa diberi ruang untuk bisa mengevaluasi apa yang selama ini kita lakukan. Baik, cukup, waktu habis. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk menjawab tanggapan. Waktunya 1 menit 30 detik, mulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Keterbukaan informasi, saya rasa pemerintah kabupaten ini sudah melakukan hal yang terbaik. Artinya siapapun bisa mengetahui informasi tentang apapun. Seperti apa yang disampaikan Fikri tadi misalnya melalui pola struktur musrembang, itu salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah misalnya. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa masuk musrembang, terkadang tidak ada kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Sehingga Bupati mengambil langkah dengan sebuah programnya. Salah satu seperti apa yang disampaikan tadi, Safari Kepulauan. Itu tujuannya adalah untuk menampung aspirasi yang tidak bisa tembus di musrembang misalnya. Nah, itulah salah satu kita agar bisa menyapa masyarakat juga terhadap beberapa masyarakat yang misalnya belum merasa puas karena aspirasi-aspirasinya itu tidak terakomodir misalnya. Maka itulah pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat kepulauan, karena memang masyarakat kepulauan juga butuh bagaimana pemimpinnya bisa hadir. Dan bersamaan pun kita juga bawa seluruh OPD kita agar langsung bisa menanggapi dan mencatat apa yang menjadi aspirasi-aspirasi untuk bisa masuk dalam sebuah program tahun berikutnya. Itu yang sudah kami lakukan selama ini, dan mungkin ke depan beberapa hal yang kurang baik akan kita perbaiki dan kami sempurnakan. Terima kasih. Baik, cukup kita berikan semangat sekali lagi kepada kedua pasangan calon. Itu tadi adalah keempat pertanyaan yang telah kami bacakan. Dan setelah ini akan ada yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi, karena di segmen berikutnya kedua pasangan calon akan kita uji bagaimana berdebat dengan menggunakan bahasa Madura. Kita akan... Terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Ya, seperti yang sudah kami janjikan tadi bahwa di segmen ini akan ada yang berbeda. Kedua pasangan calon akan kita simak bersama berdebat terbuka dengan berbahasa Madura. Ini kedua paslon sudah nampaknya senyum-senyum, tidak sabar untuk memulai debat terbuka. Sudah siap Bapak ya untuk debat terbuka di segmen keempat ini? Baik, Aryo dan juga pemirsa, kami akan memberikan kesempatan pertama untuk paslon nomor 1
memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 2. Waktunya 1 menit. 30. Maksud kami 1 menit 30 detik. Ya. Silakan. Motor saya langkong nikah Pak Bata napa telepon pole nikah dari wakil Bupati Nakaula kelak nikah Maghrib ya terakhir banyak masyarakat nikah bibini neng polo nikah lako neng luar negeri. Kira napa se elakonana sampian manabi mereka mengalami musibah misalnya mate dan harus pamole ke Indonesia supaya beda rasa keadilan agar keris sekasa kembali kepada agar memperkokoh NKRI dan kebangsaan supaya beda rasa keadilan. Kira-kira apa program saya bagi sampian kedua untuk ngatasi nikah misalnya deki manabi meninggal dan sebagainya dari itu. Kan ampun beda neng luar negeri. Saya langkong. Baik, cukup Bapak ya. Kita berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit. Pertanyaan tetepan gak bisa saya. Cuman dan kalau harus melakukan koordinasi maka dintau hubungannya sarang seseorang yang sedang ada di luar negeri ya meninggal tempat asal polo iki. Jadi karena Kak Dinto government to government maka Pemda Sumedang Kak Dinto tak bisa langsung iki dia kasak dari luar negeri. Nah, yang bisa dilakukan Kak Dinto, koordinasi sarang Kementerian Luar Negeri Jimin, memastikan bahwa pemerintah bedese hadir dengan negara tujuan. Manabi jenazah ampun bede neng Indonesia. Kak Dinto biasanya provinsi juga punya program, tapi Sumenep Kak Dinto yang pertama untuk mempercepat jenazah harus ada ambulan laut. Deki insya Allah beda Kak Dinto, konteksnya hanya untuk kepentingan mengangkat jenazah dari luar ke dalam negeri harus ada ambulan laut yang itu diperalati dengan peralatan yang sesuai dengan standar kesehatan. Beda Kak dan otomatis karena kapalnya spesifik, dermaga pun harus dipersiapkan. Dermaga, nah dermaga Kak kan membeni kewenangan kita, usul boleh ke provinsi, usul boleh. Jadi intinya dengan program-program itu kita akan bisa hadir. Kak Angkui bisa nolong. Baik, waktu habis kita berikan kesempatan paslon urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Thank you, saya langkong. Jadi memang Kak Dinto atanya masalah kepulauan karena memang realita banyak masyarakat kepulauan Kak Dinto siapa mati di luar negeri. Di tentu pun memang pemerintah daerah pun melaksanakan apa saya sampaikan ajunan. Tapi beberapa hal saya keadaan nikah tak bongkor deki manabi kaula berdua deki paslon nomor situng nikah akan ada sebuah program juga ambulan gratis misalnya. Moga-moga paslon 2 nikah juga beda. Nah, nikah jemput dari bandara misalnya ke Palabuhan. Terus juga sami beda perahu jenazah gitu untuk sampai ke kepulauan. Terus kepulauan beda juga ambulan gratis juga untuk mengantar ke rumah duka termasuk bantuan Baik, pemerintah. Cukup waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor 2. Mohon untuk audiens tenang terlebih dahulu menjawab tanggapan yang disampaikan oleh paslon nomor 1.
Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ada sesuatu segelak debuna Pak Fauzi Kak Dinto kayak dana bagi hasil pas langsung ibu tegur. Mungkin karena Pak Wakil Bupati ini bukan termasuk tim anggaran pemerintah daerah, jadi tidak pernah terlibat mungkin Pak tahun ke masalah anggaran. Dana bagi hasil cukai migas tak bisa ada aturannya, tak bisa pas langsung ibu Kapolo Pak. Nanti kamu abdina saya oleh takdir, tagi Pak, ya migas ibu Kapolo kapi, beda aturan nah, gini kah, mungkin ya kalau tertarik nih kah, coba jenengan menguraikan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dokumen perencanaan apa saos kira-kira yang ada di dalamnya. Ini, mak pas DB langsung bukil Kapolri. Baik, cukup. Waktu habis. Undang-undang ini. Waktunya sudah habis. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Berikutnya, kesempatan yang akan diberikan kepada untuk paslon nomor 2. Baik, paslon 1. Paslon 2 bertanya pada paslon 1. Betul. Kita akan berikan kesempatan, waktunya 1 menit 30 detik. Silakan memberikan pertanyaan, Bapak. Ya, untuk sesi yang pertama yang sudah baru habis. Ya, baik. Tadi adalah tanggapan. Tadi ada tanggapan, kemudian sebetulnya dijawab oleh pertanyaan Bapak yang baru. Jadi pertanyaan yang baru. Baik. Itu tadi katipun apa Pak Fauzi mak bisa ada bu semua dana bagi hasil migas pasti bagi ke pulau. Padahal saya ini 34 tahun dengan perencanaan yang namanya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan, dana bagi hasil itu bagian dari BBD, tergantung prioritas, beda dokumen perencanaannya. Tak pas laju, deki dana bagi cukai, buki ke pembokuan kebi, aturan nika. Ini kan memang Wakil Bupati memang bukan tim anggaran pemerintah daerah, ketuanya Sekda. Nah ini kan tak motok kita owning masalah anggaran. Makanya aku coba, saya kira, coba Pak, dokumen perencanaan dari sejak perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai akhir ini kira-kira ada rumah nih cari tanah. Supaya kita kakalerwan, saya sudah ditakdir, tagih menoreng, dan ambil migasnya mana Pak, mata Kapolro, ini akan melanggar undang-undang Pak, beraturannya, ngereng. Baik, cukup, masih Bapak. Ada beberapa detik, sudah cukup, baik, berikutnya, silakan untuk memberikan tanggapan. Kalangkong, sampian nikah, harus mencerna gitu. Hampir masyarakat kepulauan menginginkan dana bagi hasil migas itu diminta untuk kepulauan, tapi tidak keseluruhan. Saya sampaikan tidak Kak Dinto, taklah juga kapi ajunan ngucap kapi. Nah, saya pertama leres ajunan memang Wakil Bupati tidak masuk tim anggaran Kak Dinto, teti bukan langsung kapi seraki ke kepulauan enten gitu loh. Ada berbagai permintaan kasar masyarakat yang memprotes dana bagi hasil migas bisa. Mohon untuk waktu paslon 1. Teti Kak Dinto yang harus ajunan oningi juga gitu loh. Tapi pemerintah Kak Dinto, tentunya Kak Dinto terus berpikir katinapa kepulauan agar berpihak kepada kepulauan. Karena dengan anggaran kita Kak Dinto memang dari sisi infrastruktur Kak Dinto hampir bisa dikatakan Kak Dinto 65%. Selama pemerintahan 5 tahun Kak Dinto. Ketiba coba ke kepulauan, maka secara otomatis poin-poin di dalam Kak Dinto secara otomatis sudah mewakili sesungguhnya Kak Dinto. Ketiba benih berarti langsung seraknya kapi untuk kepulauan. Nih kata kok juga kapi. Tapi kalau menabi takdir tak kisah kepulauan gitu. Ketiba ada aturan-aturan juga. Artinya benih polanya kaulah nikah Wakil Bupati tidak mengerti misalnya tak ki memang di luar dari tim anggaran Wakil Bupati atau Sekda. Teti paham juga gitu loh. Teti cak kebater ajunan gitu loh. Artinya langsung menjas misalnya. Teti pak biasa boy Kak Dinto. Teti cak kebater. Karena sungguhnya Kak Dinto Bupati tak lakukan KTB deki ke depan, bodo OPD dan sebagainya. Nikah kan memang butuh teamwork bersama-sama gitu. Teti cak kebater. Kalangkong. Baik, cukup. Itu adalah jawaban. Silakan Bapak memberikan tanggapan. Pola Sekda tak lapor ini ke Pak Wakil Bupati ini bisa itu. Jadi ini artinya
takut beda salah. Jadi harusnya semua dana bagi hasil gini kan, masuk ke APBD 2,7 triliun. Kenika pakal luar sesuai dokumen perencanaan, beda visi misi, beda RPJP jangka panjang, 25 tahun Sumeneb kemana, 5 tahun Sumeneb dibawa kemana, baru RKP, rencana kerja pemerintah, baru Renja, baru KUAPPAS, kebijakan umum anggaran, baru jadi anggaran. Dievaluasinya beda sakit, sistem akuntansi instansi pemerintah, jadi diurai apakah dokumen perencanaan sejak awal itu sampai akhir konsisten apa enggak. Pak Selaju pensarom benada itu baik, cukup waktu habis. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 tenang terlebih dahulu agar tidak memberikan keributan. Gangguan ya. Baik. Silakan paslon 1 menjawab tanggapan tadi. 1 menit waktunya. Jadi proses mekanisme pun sudah jelas, Rinto. Bahkan di terakhir ada pembahasan dengan DPRD. Tapi saya maksud kaulah gila, mana bi persoalan misalnya berkepiawaian kepada kepulauan, Kak Dinto pemerintah daerah sudah melakukan. Dari komponen keseluruhan Kak Dinto, secara otomatis ada di dalamnya anggaran tersebut. DBH Migas masuk dalam APBD tersebut. Maka dipastikan Kak Dinto pemerintah daerah pasti sudah berpihak kepada kepulauan. Kak Dinto. Sehingga ampun jelas, seperti kalau sampaikan gila 65%. Berkepiawaian kepulauan kepada pemerintah kepada kepulauan gitu loh. Walaupun seperti yang kalau sampaikan gila Kak Ajunan bahwa segala sesuatu ada mekanisme di DPRD dalam sebuah pembahasan, ada banggar dan sebagainya, sehingga nanti jadi sebuah anggaran yang bisa nanti dilakukan dalam proses pengadaan dan sebagainya. Kak Dinto, harus dipahami juga, Talangkong. Baik, terima kasih. Kita berikan sambutan dan juga semangat kepada kedua paslon yang sudah saling memberikan pertanyaan dan juga tanggapan Bella. Baik, dan nanti kami akan melanjutkan dalam debat terbuka sesi kedua, masih dalam bahasa Madura yang merupakan sesi yang cukup menarik dalam debat publik ketiga di Kabupaten Sumeneb. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Boleh saya minta semangatnya dari Bapak hadirin yang masih setia bersama kami malam hari ini. Dan Bella, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa masih ada satu segmen lagi, debat terbuka dengan berbahasa Madura. Ini nampaknya tadi belum puas. Di segmen keempat kita akan berikan kesempatan sekali lagi. Untuk kesempatan yang pertama akan kita berikan kepada paslon nomor urut 2 maksud kami, mohon maaf, untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika Bapak berbicara. Matur selangkong. Kak Dinto, masalah saya sangat penting untuk betul-betul sampaikan dan nyona gagasan dari Ajunan selaku pernah menjabat sebagai wakil bupati berkenan sarang masalah korupsi, karena termasuk subtema daripada apa yang kita bahas, bagaimana memperkokoh NKRI dan kebangsaan kita masalah korupsi. Dalam fraud triangle atau segitiga kecurangan itu disebut bahwa beda tekanan itu yang bisa menjadi pemicu korupsi. Jadi baik internal atau eksternal. Kemudian juga betul seolah-olah sobung hukuman. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkenan sarang opportunity atau ajunan ke depan, karena betul-betul menduga dia korupsi kayak itu benar-benar luar biasa terjadi, dan kayak itu kemudian sehingga pembangunan kayak itu tidak efektif. Matur selangkong saya itu. Caca masalah korupsi nikah ini manima artinya memang ampun teti budaya. Beni perak Sumeneb masalah korupsi, beni perak kabupaten lain bahkan provinsi juga beda, bahkan di Indonesia juga beda. Nikah perlu ekonomi ini. Jadi saya pertama menurut kaula ke depan kaula ampun menyampaikan gila. Ada program penyelenggaraan pemerintah yang bentahelik. Ini kan melibatkan masyarakat. Masyarakat Dinto kan guru ngaji, kiai. Kak Dinto juga yang memberikan tausiah masukan. Sopaja napa lagi? Andi rasa todus. Manabi korupsi ya misalnya. Tiba ada rasa todus gitu.
Karena Nabi sobung tokoh agama saya memberikan masukan, ini kadang acara biasa korupsi. Dari sisi intern kan kita pemerintah boleh menyampaikan, misalnya Apip Kak harus bekerja dengan baik dalam sisi pengawasan. Tujuan apa? Supaya mempersempit ruang-ruang Kak Dito bagaimana orang berlaku korupsi. Kak Dito kadang yang membahayakan dari sisi intern. Nah, tujuannya Kak Dito. Lalu terus apa? Hal misalnya dari sisi anggaran Kak Dito supaya bagaimana anggaran yang benar-benar memberikan dampak yang baik. Ini anggaran-anggaran CTT misalnya. Atau anggaran-anggaran yang dalam tanda kutip Kak Dito ada hal-hal yang memesan misalnya. Kak Dito juga harus benar-benar dalam sisi evaluasi Habib Kak Dito benar-benar memperhatikan supaya tak resiko dan ada peluang untuk korupsi misalnya, baik ASN dan sebagainya misalnya. Sakalangkong. Baik, cukup. Berikutnya silahkan untuk paslon nomor 2 menanggapi. Waktunya 1 menit, silahkan. Menurut Kiai Muhammad Ali Fikri itu konkretnya Nabi terkait dengan pejabat publik itu biasanya menyangkut law enforcement, penegakan hukum. Kedua, izin-izin. Nomor 3, pengadaan. Nikah pun orang pun mengetahui saja. Katipun apa perizinan, katipun apa pengadaan. Tak tetap-tetapi sudah terbuka dan engki panjenengan ngolingi TV selama 4 tahun katipun apa kabodoena kan engki abdina juga mereng. Nah, waktu abdina apa tuh kadang cek pernah beri anggaran, tak pernah konsultasi sakale ning orang nikah. Cek katipun apa anunya. Kalau cukup Pak Baik, cukup. Bapak silakan paslon 1 dijawab tadi tanggapan dalam waktu 1 menit, silakan. Persoalan masalah perizinan Kak Dinto kan tak bisa juga kita langsung menyampaikan bahwa pada oning misalnya bahwa delma pada hal Kak Dinto kan memang belum mungkin beberapa kabupaten mungkin saya ampun kena OTT misalnya Kak Dinto mungkin ada, tapi ke depan apa caranya salah satunya mungkin berbicara tentang perizinan Kak Dinto kan harus ada program yang nanti ke depan Kak Dinto lebih mempermudah tanpa orang ketemu misalnya Kak Dinto, supaya ke depan lebih efisien boleh dan mengurangi hal-hal yang disampaikan sampean gila kebeter ada tanda kutip hal-hal saya kurang bagus. Nah, sehingga Kak Dinto memberikan peluang baik yang ngurus ataupun yang menerima Kak Dinto. Masalah koordinasi gila, tidak selamanya tidak koordinasi, tentu pasti koordinasi. Gitu. Baik, cukup. Silahkan untuk paslon nomor 2 menjawab tanggapan yang disampaikan paslon 1. Ya, waktunya 2 menit. Silakan. Abali boleh ka poin sebutan kula sampaikan kula. Kak Dinto, karena ajunan juga nampun medebu bahwa Kak Dinto sudah membudaya. Kak Dinto kan berarti ampun luar biasa menabi budaya. Berarti sampai mengakar sampai ke jiwa. Sampai ke mental orang. Nah, karena hal Kak Dinto, kita kemudian juga negeri ya kira-kira pandangan ajunan parloa karena sudah luar biasa Kak Dinto korupsi parlo Kak Dinto korupsi Kak Dinto sampai pendidikan anti korupsi Kak Dinto masuk di dalam kurikulum pendidikan. Kak Dinto matur selangkung. Baik, masih ada beberapa detik, silahkan ingin ditambahkan. Artinya di RPJP jangka panjang 25 tahun ke depan Sumeneb mau dibawa kemana kita bisa kayak menengah kasipun apa jangka panjang kan kita mengubah kultur, bisa melibatkan masyarakat, kiai dan sebagainya untuk jangan, tapi sekaligus untuk jangka pendek program pendidikan di semua lini itu harus ada kurikulum itu sehingga budaya malu kita odus tapi cek gila budak pembenar jangan benar kan nikah pembenaran seolah-olah korupsi kan pun biasa kayak kita kan buntung kayak malah aras sih kayak gitu insyaallah iki yang apa barokah kan Sumenep insyaallah iki
Kira-kira itu apa yang bisa. Baik, cukup, masih ada beberapa detik lagi. Cukup, kita mohon timekeeper untuk bisa memberi satu waktu. Berikutnya kami persilakan paslon 1 menanggapi dalam waktu 1 menit. Silakan. Eki, ini persoalan barokah nih kak. Karena mentro selamat itu harus maca bismillah nih kak. Buru oleh barokah kan ki. Tapi teti nikah bukan hanya penegak hukum urusan korupsi kan, misalnya Kak Dinto bahwa korupsi ini tidak baik, harus tahu budaya malu Kak Dinto dan sebagainya. Nah, jadi benih hanya tugas pemerintah, pihak aparatur kepolisian atau KPK. Ben kalau yakin mungkin apa sudah keterbukaan pemerintah juga. Artinya parlo niat baik kau sarang ajunan ke depan untuk menyelesaikan persoalan Kak Dinto. Supaya ke depan misalnya yang belum bagus, Pak bagus Kak Dinto. Supaya semakin bagus. Baik, cukup. Waktu habis. Silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi jawaban. Waktunya 1 menit. Silakan. Engki mungkin Pak tahun tak cukup betul nanti butuh proses. Jawabannya kan butuh proses, butuh betul. Ini kan sampai bila Kak Dinto? Dan Kak Dinto, kenapa kalau melihat situasi Epon, Dina tak seudon, reng orang Dina tanya pas lapor TV, katipun apa situasi pelelangannya, katipun apa perizinannya yang ini sepertinya tak seudon boleh. GNI saus Epon. Ini kan berkas sahaja, tapi kita jalan kenangan lain, bukan seperti itu. PTSP, administrasi dan pelaksanaan perizinan stop. Ini kata aduk boleh jalan ini kayak teroe menoreng. Jadi semuanya sudah harus digital. Ya masih proses. Baik, cukup Saka Langkong, kita berikan semangat untuk kedua pasangan calon yang sudah saling memberikan pertanyaan dan juga memberikan tanggapan. Bella dan juga hadirin serta pemirsa, nanti di segmen berikutnya kedua pasangan calon ini akan menyampaikan pernyataan penutup. Bella, ya. Anda kembali bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Bella, hadirin dan juga pemirsa, sebelum kedua pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutup, akan ada satu sesi lagi, masih debat terbuka. Kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya. Kepada paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit 30 detik. Silakan Bapak. Silakan Kong. Sajana dan gaula tanya masalah korupsi juga. Kan ampun ajunan ki burung. Jadi dan gaula tanya boy sesuai tema debat malam makin boy. Katina apa cara menjaga NKRI di Kabupaten Sumeneb Kak Dinto dengan keberagamannya Kak Dinto. Seperti saya kalau sampai ke gila, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa Kak Dinto. Jadi apa kira agar bisa menjaga NKRI estepon nang Kabupaten Sumeneb saya kita cintai areng bareng Kak Dinto. Sakalangkong. Masih ada beberapa detik, sudah cukup? Baik, silakan dijawab paslon nomor 2. Engki manabi menjaga wilayah ketahanan Republik Indonesia. Bede kewenangan-kewenangan yang dimiliki saya dari Jakarta, dari provinsi, dari kabupaten kota, karena tak mungkin Kak Dinto semuanya masuk selesaikan kabupaten. Jadi sesuai kewenangan manabi politik luar negeri, manabi pertahanan dan keamanan, manabi keuangan, agama, ini gak bisa tugas absolut dengan undang-undang adik pun Jakarta. Tapi Sumeneb Kak Dinto bisa masuk di sela-sela Kak Disa. Termasuk Abdina dengan KP Kak Dinto antara Masa Lembu. Mestinya Masa Lembu pulau terluar, Sumeneb bisa mengusulkan berpos pon apa, pantau pon apa, pos pon apa yang Angkatan Laut punya, tapi tak ada sekali. Jadi kalau masuk
Sumedang itu abeg bahaya. Kenapa boleh keluhannya perikanan banyak dari Jawa Tengah. Nah cerita ada si aja kita kalah. Jadi Kak Disa menjadi atensi Absina dan Kiai Muhammad Ali Fikri Deki untuk menjaga NKRI dari segi keamanan, ketertiban, ketahanan dan waktu habis. Silakan Paslon 1 menanggapi jawaban yang telah diberikan. Jadi kalau nambahnya di persoalan menjaga NKRI Sumedang Kak Dinto, saya pertama memang di tugas pemerintah pusat. Tetapi pemerintah kabupaten juga memiliki tugas juga, artinya punya tanggung jawab juga, termasuk seluruh segenap masyarakat sebagai Kabupaten Sumeneb. Karena memang banyak suku, budaya, bahasa yang berbeda Kak Dinto, tentu masyarakat Sumeneb harus sama-sama memahami Kak Dinto, supaya saling bisa menghargai, supaya apa? Sobung konflik, sobung hal-hal saya bisa yaitu. Ini kan sangat berbeda. Tapi menabi masyarakat Kak Dinto sadar bisa saling menghargai, maka secara otomatis Kak Dinto insya Allah bisa aman. Terus yang nomor 2, karena Kak Dinto Sumeneb, Parlo mensejahterakan juga masyarakat daratan dan kepulauan yang berimbang, supaya sobung hal-hal ada diskriminatif dan lain-lain ekspor, supaya ada keharmonisan Kak Dinto dengan Sumeneb. Lalu saya terakhir mengikut sertakan Kak Dinto pondok pesantren misalnya, masjid, musola dan guru haji dan sebagainya, supaya terus memberikan masukan-masukan tentang toleransi agama, toleransi budaya, toleransi hal-hal yang lain, supaya Kak Dinto harmoni di Sumeneb. Jadi insya Allah Sumeneb Kak Dinto bisa semakin kondusif. Sakalangkong. Baik, Sakalangkong. Cukup berikutnya, silakan Paslon 2 untuk menjawab tanggapan yang telah diberikan. Matur Selangkong. Hal selain juga lebih dari hanya masalah teritori, sekali ampun sebagiannya disebutkan Pak Fatah. Kayak itu juga betul gula bahwa menginginkan bagaimana sebenarnya dalam rangka memperkokoh NKRI dan kebangsaan kayak itu, bahwa agar negara kayak itu kuat, maka masyarakat gitu harus kuat. Karena dalam prinsip betul gula kayak itu al-hukumah juz'un minal ummah. Artinya kayak itu pemerintah ala dinin masyarakat. Sehingga berbagai kesenjangan kayak itu bisa etasen menabi masyarakat sejahtera, insya Allah segera kayak itu. Tidak akan ada pemberontakan, tidak akan ada demo-demo semacam kayak itu. Nah, kemudian juga secara ideologis, bagaimana mungkin bisa memperkokoh NKRI menabi Pancasila? Kata coba aja pun, coba menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Kayak itu kan bahaya kayak itu. Jadi sebenarnya kayak itu demokrasi pun apa nabi beda upaya. Jadi bid'ah bernegara, bid'ah dalam berbangsa kayak itu, pun mau merubah kayak itu ampun oleh apa Pancasila gitu, mau pas coba menjadi Trisila dan Ekasila gitu, kayak kelakuan apa bid'ah sangat, bahkan mungkin kata bahaya. Jadi jangan pernah membayangkan bisa kokoh NKRI menabi penggagas kegiatan masih kita biarkan di bumi Indonesia kayak itu. Matur Selangkong. Masih ada beberapa detik, sudah cukup? Baik, cukup. Kita berikan semangat untuk kedua pasangan calon. Ya. Dan Aryo dan pemirsa yang sedang menyaksikan debat publik ketiga, berikutnya adalah pemberian pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Namun ada yang berbeda, bukan berdasar nomor urut Aryo, tetapi berdasarkan undian yang telah diundi ketika jeda iklan. Ya, dan untuk urutan pertama, kesempatan pertama tadi telah diambil ya oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pernyataan penutup selama 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada KPU yang sudah menyelenggarakan debat ini 3 kali dan berjalan dengan lancar. Yang kami muliakan para kiai, para habaib, guru ngaji, tokoh masyarakat, partai pendukung, tim sukses, relawan, dan masyarakat Sumeneb di pulau maupun daratan yang kami cintai. Kami, Ahmad Fauzi dan Nyai Dewi Khalifah, sungguh-sungguh kami sadar bahwa kami tentunya hamba yang lemah dan banyak dosa. Namun demikian, dalam pilkada ini kami mohon doa restu dan dukungan suara untuk kemenangan Fauzi Eva dalam rangka melanjutkan pembangunan Sumeneb demi kesejahteraan rakyat yang lebih baik ke depannya. Dukungan doa tentu mencoblos nomor 1 di TPS. Sebagai amanah yang wajib kami laksanakan yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah
sumber daya, kemampuan, dan jaringan yang kami miliki, insya Allah Fauzi Eva mampu melaksanakan amanah masyarakat Sumeneb. Satukan hati, satukan tekad, satukan doa untuk kemenangan Fauzi Eva. Jangan lupa, 9 Desember datang ke TPS, baca bismillah, coblos nomor 1, Fauzi Eva menang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup. Berikutnya kami memberikan kesempatan untuk paslon nomor 2. Ya, Baik, sebentar Bapak, biar waktunya disetting terlebih dahulu, 1 menit 30 detik. Kami mohon kepada timekeeper untuk menyiapkan durasi waktu untuk, baik, sebentar, ya. Waktunya dimulai dari Bapak berbicara. Ya, silakan Bapak. para pemirsa di studio dan di rumah, dimanapun Anda berada, saya dengan Kiai Muhammad Ali Fikri sudah menjelajah ke 27 kecamatan. Semua masyarakat menginginkan perubahan di Kabupaten Sumeneb ke depan. Maka saya katakan kalau ingin merubah, pemimpinnya harus dirubah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kami dengan Kiai Muhammad Ali Fikri adalah sebuah pasangan yang luar biasa. Saya banyak pengalaman di birokrat. Saya pernah jadi pejabat bupati, Kiai Ali Fikri, jadi religius. Maka saya kira sudah saatnya masyarakat bisa cerdas memilih. Oleh karenanya maka juga menjadi pertimbangan adalah partai-partai mendukung. Partai-partai yang mendukung kita adalah partai masyarakat yang ada di Sumeneb. Oleh karenanya maka jangan lupa, ke depan Sumeneb butuh perubahan. Sumeneb barokah dengan nomor 2 yaitu hablum minallah dan hablum minanas, insya Allah akan menang pada saatnya dan merupakan pembaharu di Sumeneb 5 tahun ke depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Aryo dan juga pemirsa, kami mengundang masing-masing pasangan calon untuk ke tengah panggung dan memberikan salam hormat kepada audiens yang telah hadir dan juga pemirsa yang menyaksikan debat publik ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb 2020. Ya, sebagai kesempatan pilkada damai sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, kita sudah melewati rangkaian debat pamungkas, debat ketiga pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Sumeneb 2020. Tinggal Anda, warga Kabupaten Sumeneb pemilik hak suara, datang ke TPS di tanggal 9 untuk menentukan siapakah pemimpin Sumeneb berikutnya. Dan juga karena dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19, kami mengingatkan Anda untuk tetap patuh protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak aman Anda, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir. Akhirnya saya